Petugas piketnya siapa hari ini? Saya, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Oh, ya udah. Lumayan dapat tambahan nilai kan petugas piket. Oh, oke, siap, Pak. Ya udah, lapor dulu ya, Pak. Silakan. Lapor peserta pelatihan dasar CPNS LIPI golongan 3 tahun 2021, angkatan pertama kelompok 2 berjumlah 10 orang siap menerima pembelajaran. Lanjutkan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, kita salam latsar dulu ya, di unmute dulu. Ya, semangat. Semangat pagi. Teman-teman. Bentar lagi buka. Pagi. Salam latsar. Disiplin. Semangat lah, bentar lagi buka, 3 jam lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Ajib. Terima kasih Mbak Nisrina ya. Teman-teman, gimana tadi setelah paparan dari Bu Nining? Ya, jangan ini ya, jangan terdiscourage ya. Sesi ini kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi saya tidak ada paparan materi ya, Jadi sesi ini kita lebih banyak ngobrol saja. Kemudian nanti kesepakatan yang perlu kita sepakati untuk nanti agar sesi teman-teman itu nanti pas pada saat coaching itu nanti bisa berhasil. Jadi memang harapannya kemarin kan pas saat terakhir kita sudah ketemu ya, teman-teman kan sempat paparan tuh, semuanya sempat paparan, kemudian masing-masing menyampaikan akan mengambil apa dan sebagainya. Nah setelah dari kita ketemu terakhir kemarin itu sudah pernah kontak lagi dengan mentor? Belum ya? Belum. Progresnya sampai hari ini berarti masih sama? Baik, sebentar. Mbak Nisrina dulu, silakan. Ya, kenapa? Izin sharing. Jadi silakan. Kemarin setelah yang diinfokan hari Jumat itu, saya juga tanya ke mentornya, kalau mau mentoringnya bisa kapan, dan baru bisa itu besok Kamis. Jadi memang belum ada progres sampai hari ini sih Pak, baru besok Kamis akan bertemu lagi sama mentornya. Gitu sih Pak. Kamis ketemu mentor itu siapa yang akan ketemu dengan mentor? Saya Pak, saya. Maksudnya. Jadi belum ada progres sampai yang sekarang, sampai Rabu nanti mungkin belum ada progres tambahan maksudnya Pak. Baik. Nah, tadi dari presentasi yang sampaikan Bu Nining, yang perlu teman-teman garis bawahi adalah nanti output yang akan diunggahkan tidak dalam bentuk matriks ya, tetapi langsung dalam bentuk draft proposal ya. Nah, makanya memang sejak awal, kalau saya sarankan, nanti teman-teman bisa mulai menyicil. Jadi begini, proposal itu tadi kan memang ada bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian tadi teman-teman mulai nyicil. Karena kalau misalkan dibikin langsung dalam satu waktu, itu nanti akan terasa berat. Nah, nanti mudah-mudahan sih nanti teman-teman bisa menyampaikan ya, misalnya pada saat pembuatan proposal itu kira-kira nanti apa yang susah dan sebagainya, nanti teman-teman bisa menyampaikan. Jadi kalau dari saya, sebelum nanti kita coba share satu-satu ya, ini kan masih ada waktu sekitar berapa ini, 40 menit kurang. Jadi waktu kita sekitar 2 mingguan kalau nggak salah, dilihat dari jadwal tadi ya, hampir sekitar 2 mingguan. Nah, nanti dalam waktu 2 minggu, teman-teman memang harus mulai mencicil, karena memang nanti yang diunggah itu dalam bentuk draft proposal. Meskipun nanti belum sempurna ya, tetapi paling tidak nanti wujudnya sudah kelihatan. Jadi nanti yang diunggah itu adalah dalam bentuk draft proposal. Nah, sebagaimana ketika dulu teman-teman mengerjakan tesis, draft proposal nanti itu bisa dicicil. Nah, kalau tesis kan mungkin mengerjakannya kan dari depan ya, nggak bisa langsung dari kesimpulan ya. Nah, proposal ini kebetulan dia kan sebenarnya ada banyak rujukannya. Maksudnya ada banyak narasi-narasi yang tidak harus diselesaikan dulu bagian depannya.
Ya, nah saya harapkan teman-teman bisa mulai mencicil, terutama ketika misalkan sudah ada ide isu apa yang akan diselesaikan. Nah, itu nanti mulai dicoret-coret, itu nanti konteksnya dengan nilai-nilai dasar di agenda dewa itu apa dan sebagainya. Jadi udah mulai dicicil di situ. Itu yang pertama. Karena memang nanti yang sudah diunggah adalah dalam bentuk draft proposal. Meskipun kelihatannya ini berat di awal, tetapi kalau saya lihat justru kebijakan ini malah nanti akan lebih meringankan teman-teman. Kenapa? Mending berat di awal daripada nanti misalkan yang diunggah hanya dalam bentuk matriks, tetapi kemudian tiba-tiba nanti pas pada saat sebelum ujian untuk yang ini ya, yang rancangan proposal itu, kemudian tiba-tiba diminta, nah nanti biasanya riwahnya ketika di akhir. Jadi mending di dalam 2 minggu ini teman-teman memang bekerja keras, tetapi paling tidak nanti ketika sudah ada bentuknya dalam bentuk draft proposal itu akan lebih ringan. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua yang tadi disampaikan oleh Bu Nining juga bahwa meskipun ada beberapa tugas yang sifatnya memang top down ya dari mentor, kan tadi tetap diminta untuk ada tiga isu. Nah, itu makanya nanti juga perlu disampaikan kepada mentor, kira-kira Bu, misalnya nih pertimbangan, tetapi memang sebaiknya Anda ketemu dengan mentor itu juga tidak kosongan, ya. Jadi misalnya kemarin misalnya Mas CG sudah ada ide yang kemarin disampaikan itu. Nah, Mas CG nanti sebelum komunikasi dengan mentor kan karena hari ini kan ada kebijakan baru itu ya, 3 isu ya. Nah, kira-kira Mas CG nanti coba nyari 2 isu lainnya ya. Karena memang di dalam draft format yang disediakan oleh LAN memang seperti itu. Nah, nanti di dalam pelaksanaan ujiannya itu nanti juga akan ditanyakan kenapa Anda mengambil isu ini untuk bahan aktualisasi begitu ya. Nah, kan kita nggak bisa menjawab ini sudah ditetapkan oleh mentor, meskipun pada kenyataannya demikian. Jadi nanti pas pada saat ujian itu kan ada mentor, ada coach, kemudian juga nanti ada penguji juga ya. Nah, harapannya memang nanti pas pada saat ujian itu coach kemudian mentor juga akan membackup kita ya. Cuman kita kan harus punya argumentasi. Nah, jadi paling tidak nanti teman-teman bisa menemukan pertimbangan, alasan kenapa saya mengambil ini dan pentingnya apa. Itu yang paling penting justru. Jadi filosofinya kan begitu. Kayak misalkan Anda ketika mengambil skripsi atau tesis dan sebagainya kan begitu. Kenapa Anda mengambil tema tersebut gitu. Tuh. Jadi kalau saya menggarisbawahi itu ya, ada 2 hal itu. Sehingga teman-teman nanti memang harapannya memang udah sampai ke sana. Seperti itu. 2 minggu. Nah, makanya nanti ini kalau saya berharap ya, nanti mudah-mudahan saya juga bisa bantu memberikan masukan-masukan. Jadi artinya ketika nanti teman-teman sudah ada draft proposalnya, sebelum 2 minggu itu bisa dikirimkan, entah apakah nanti salurannya, apakah nanti Mbak Nisrina mau bikinin Google Drive sehingga saya bisa mengakses, kemudian nanti saya bisa memberikan masukan-masukan kira-kira bagian mana yang perlu ditambah atau kemudian dilengkapi dan sebagainya ya, seperti itu. Sebelum nanti teman-teman kumpulkan di 2 minggu yang akan datang, seperti itu. Itu kalau dari saya sederhana seperti itu aja. Jadi memang ini bolanya ada di teman-teman ya, bolanya ada di teman-teman. Gimana? Kalau tadi Mbak Nisrina ya tadi ya, yang baru akan ketemu hari Kamis dengan mentor. Lalu teman-teman yang lainnya update-nya atau ada perubahan dan sebagainya yang antara Mbak Maria dengan siapa Mbak Hairunisa kemarin akhirnya bagaimana? Sudah dikomunikasikan? Silakan. Ya, izin Pak. Kalau untuk ketemu mentor lagi memang baru besok Selasa Pak di kantor. Kemudian kalau untuk diferensiasi yang isu antara saya dengan Nisa, memang menurut kami juga itu berbeda sih Pak. Karena kalau dari saya itu sinkronisasi data dari Simpek ke aplikasi gaji, sedangkan kalau Nisa itu justru dari aplikasi gaji ke
intra gitu, Pak. Mm-mm. Oke, bagus. Lalu mau tanya, Pak, Boleh. kalau untuk isu yang dipilih kan ada 3 tuh, Pak. Iya. Misal saya dengan Nisa kan dalam unit kerja yang sama. Mm-mm. Itu mungkin nggak ya, Pak, kalau untuk isunya itu misalnya ada satu yang sama gitu, tapi bukan isu utamanya gitu, Pak, yang sama. Boleh, nggak masalah ya. Artinya begini, ya. Anda menemukan satu kondisi yang sama ya, satu kondisi yang sama, dan itu terkait dengan konteks agenda 3 baik di sisi pelayanannya maupun di whole of government-nya. Nah, meskipun objek atau fenomena yang isu yang ditangkap sama, tetapi setiap orang kan memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Nah, sehingga nanti Mbak Maria, kemudian Mbak Herunisa itu ketika menguraikannya pun dengan bahasa yang berbeda, ya. Jangan sampai nanti misalkan dengan bahasa yang sama, gitu. Jadi nanti sudut pandangnya pasti akan berbeda setiap orang itu. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa Mbak Maria ya. Seperti itu. Kalau di Mbak Herunisa gimana? Iya Pak, sama dengan Mbak Maria tadi. Kalau besok mungkin akan mentor lebih lanjut ya Pak, terkait rencana aktualisasinya seperti itu. Jadi belum ada perkembangan lebih lanjut lagi sampai hari ini. Oke. Rencana ketemu mentor kapan? Besok Pak. Besok ya. Iya Nah, betul. ya baik. Salah satu tugas coach itu bertanya seperti tadi, kapan rencana akan ketemu dengan mentor ya, seperti itu. Jadi memang coach nanti memang seperti itu ya. Jadi saya bukan debt collector ya, tetapi paling tidak dengan pertanyaan seperti itu, teman-teman pasti akan waduh ini cara jawabnya gimana ini. Kalau dijawab belum pernah ketemu nggak enak ini. Nah, makanya memang salah satu untuk mendorong seperti itu. Jadi nanti progresnya seperti itu, target awal kita adalah ya, jadi teman-teman nanti ketemu dengan mentor dulu ya sampai firm isu apa yang akan diangkat ya. Kira-kira kapan mau dikasih tenggat waktunya? Ini kan hari Senin ya. Jangan terlalu lama karena kan teman-teman kan nanti perlu kalau bisa memang minggu ini. Jadi minggu ini teman-teman targetkan sudah selesai isu yang akan dipilih, termasuk 2 isu lainnya. Ya, artinya udah ketemu 3 isu tersebut, terus kemudian teman-teman juga sudah mulai mencicil untuk membuat draft proposalnya itu, seperti itu. Jadi harapannya dalam minggu ini teman-teman nanti bisa selesai dengan mentor. Kapan? Kamis? Sehingga nanti Jumat bisa laporan lagi. Nanti kita sepakati, misalnya Jumat itu model laporan kita apakah hanya via WA saja atau bagaimana begitu. Atau Kalau nanti komunikasi informal ke mentor udah pernah belum teman-teman? Maaf Mas Pur, saya potong bentar. Ya, silakan. Kalau komunikasi informal lewat WA, telepon ataupun ini sudah pernah setelah terakhir kali kita ketemu ya? Udah ada belum dari teman-teman nih? Karena penting loh kalau isunya itu nanti maksudnya waktunya tambah molor itu malah nanti teman-teman yang kesian ininya. Apalagi sesuai dengan isu yang tadinya diminta A ternyata berubah lagi, itu yang nanti harus difikirkan baik-baik. Jadi kalau bisa sih saran saya ya komunikasi informal lewat WA ke mentor itu wajib, kalau perlu tiap hari ya Mas Pur ya ditanyain kondisinya, nanti sampai benar-benar ketemu langsung ataupun via virtual itu nggak masalah, tapi yang penting isunya sudah teman-teman sampaikan dulu ke para mentor, baik jaringan informal dulu, karena kalau kita nunggu semua ketemu misalnya tadi Mbak Nada hari Kamis, Mbak Nisa hari Rabu, itu kan waktunya jadi lebih pendek ya. Jadi ada jeda nih dari hari Senin ini sampai Kamis ataupun hari Rabu ini. Kalau bisa isi dari ide-ide itu sudah bisa disampaikan dari teman-teman ke mentor. Gimana? Belum ada ya? Belum ada yang komunikasi ke mentornya secara informal ya? Izin Pak. Ya. Iya, saya kemarin memang sempat komunikasi sama mentor Pak, karena memang dari minggu sebelumnya itu udah diminta berkaitan laporan tentang jurnal-jurnal yang diminta. Jadi kemarin udah sempat komunikasi juga, udah sempat
bercerita juga tentang terkait terakhir pertemuan hari Kamis ya Pak. Iya. Terus sama kemarin udah diminta untuk coba dibuatkan kerangka kerjanya nanti seperti apa kayak gitu. Dan untuk isunya sendiri kemarin juga ngobrol lagi, ada tambahan isunya mengenai dana eksternal sih Pak, dan udah dijelaskan kenapa alasannya mengambil itu kayak gitu. Berarti ada dua ide ya. Untuk saat ini iya. Dana eksternal itu maksudnya kayak SBSN, terus juga kayak atau gimana? Iya, jadi itu berupa nantinya pedoman perhitungan dari indikator kinerja utama BP terkait dengan dana eksternal. Di sini itu lebih ke dana hibah, cara perhitungannya sih Pak, karena kayak misalnya bentuknya hibah berupa barang. Nah itu tuh nanti dibuat cara perhitungannya itu seperti apa kayak gitu, karena belum ada pedoman untuk cara menghitungnya. Ya, oke. Gitu. Emang belum ada sih Mbak pedoman barang hibah. Nah iya kayak gitu Pak, kurang lebih. Itu kita tidak bisa ngambil dari APBN untuk pemeliharaannya. Itu yang agak repot. Nanti gimana mekanismenya memang harus butuh panduan sih. Dan Iya memang Pak. lihat dari aturan-aturan peraturan pemerintah yang lain. Mungkin yang lain ada yang lain? Belum ada lagi ya, baru Mbak Fitra. Silakan jika ada yang mau curhat. Mas Daniel. Daniel nih. Oh, ya. silakan. Daniel Ini Mbak Sri, Mbak Kiki nih kayaknya nih. Mbak Kiki. Mbak Kiki nih biasanya paling aktif nih. Izin Pak menyampaikan untuk yang mentor saya sama Mas Cahaya, Pak Wahid, kemarin terakhir kita bertemu kalau tidak salah hari Selasa Pak. Nah, oleh Pak Wahid diminta untuk ketemu lagi katanya setelah dijelaskan lagi tentang apa sih? Tentang aktualisasinya setelah ketemu dengan coach dan setelah dijelaskan nanti laporannya gimana. Jadi rencananya saya sama Mas JG nanti mau menghubungi Pak Wahid setelah ini Pak. Kalau dari hari Kamis belum ada komunikasi sih Pak, karena dimintanya setelah hari Senin untuk menjadwalkan lagi gitu. Oke. Sebenarnya mentornya juga kemarin sudah dijelaskan ya Mas Pur ya? Sama Bu Nining ya terkait dengan aktualisasi, tapi nggak apa-apa, mungkin nanti bisa langsung ke mentornya Pak Wahid. Ya kalau bisa tadi Mas Furkon bilang jangan sampai hanya bawa satu isu, jadi kalau bisa sudah difikirkan. Kalau ini kan teman-teman dari BPK kan kayaknya kalau saya bilang luar biasa nih, bisa sampai lintas satker ya. Dipikirkan juga isu yang memang bisa sederhana yang ada dalam satker yang mungkin masih bisa di up sebagai ide. Nah itu mungkin nggak masalah gitu. Tapi tetap kalau memang teman-teman mau isu yang dari awal ini yang penting mentornya dipegang. Saya bilang mentornya dipegang. Jangan sampai nanti teman-teman dibiarkan sendiri, jalan sendiri, nanti yang repot teman-teman. Gitu aja. Karena isunya ini kan benar-benar isu yang lintas satker ya. Jadi jangan sampai teman-teman keteteran nanti ketika pas pelaksanaan aktualisasinya ya Mas Pur ya. Oke. Mas Daniel, ada yang mau sampaikan? Kalau di saya Pak dengan dengan mentor saya Pak Danang, pas terakhir minggu kemarin ketemu tuh kan udah fix untuk dari mentor udah kasih isu ya Pak ya, sama Pak Danang itu sebenarnya udah kasih lampu hijau buat jalan sih Pak, jalan sambil nanti di perjalanan itu bisa sambil konsultasi gitu sebenarnya sih. Cuma sampai sekarang saya belum konsultasi sih Pak, sama tadi kan ada suruh nambahin alternatif isu ya Pak ya. Ya betul. Nanti ya secepatnya saya komunikasi dengan mentor juga sih Pak. Baik. Sebentar saya coba, saya izin share dulu teman-teman ya. Nah, nih di bagian sini nih. Ya. Nih, nanti kita sepakati teknisnya aja ya. Sepakatan ya, sepakatan-sepakatan.
Jadi mudah-mudahan dengan nanti kami saya dan Mas Ajib ini memberikan apa ya, semacam kayak deadline teman-teman itu, mudah-mudahan nanti menjadi pendorong bagi teman-teman untuk bisa memenuhinya. Nah, ini kan kita yang di bimbingan penulisan rancangan 1 ini ya, 19 April. Kemudian mentoring identifikasi dan penetapan core isu sebenarnya hanya sampai matriks saja, sampai matriks. Cuman kemarin memang di pembahasan coach, terus kemudian PIC Latsar ini, alangkah baiknya nanti isinya adalah draft rancangan aktualisasi. Jadi sebenarnya draft rancangan aktualisasi ini, karena namanya draft, jadi nanti ketika di rancangan aktualisasi yang diunggah di sini, tanggal 12 Mei ini bisa berbeda. Kalau di sini memang ini versi final yang ketika nanti akan diseminarkan ya. Nah, di sini nanti bisa jadi ada bagian-bagian yang masih kosong ya, bisa jadi ada bagian-bagian yang masih kosong ya, barangkali sekitar 75% lah, 75%. Cuman memang alangkah lebih baiknya nanti teman-teman paling tidak di bagian-bagian itu sudah ada isinya, sehingga nanti memang tinggal melengkapi. Nah, terus kemudian artinya dari tanggal 20 April ya, kalau saya lihat itu kan sampai tanggal 4 itu kan sekitar 2 minggu, ya kan? Sekitar 2 minggu ya. Nah, jadi coba kita sepakati aja hari ini, kita coba sepakati tanggal-tanggalnya yang nanti akan menuntun teman-teman sehingga nanti pada tanggal 4 Mei itu sudah bisa berhasil mengunggah draft rancangan aktualisasi. Syukur-syukur sih bentuknya sudah 80% atau 90% gitu ya, sehingga nanti ketika teman-teman perlu mengunggah di tanggal apa untuk yang 12 Mei ini, nanti teman-teman itu memang sudah dalam bentuk yang sudah bagus. Nah, tadi kan berarti ada informasi ya, kami rencana mau ketemu dengan mentor. Nah, kalau kita berikan deadline, ini deadline sih sebenarnya tidak terkait dengan ini ya, dengan nilai dan sebagainya, tetapi ini bagian dari pemantik kita. Jadi kalau misalkan diberikan deadline Kamis ketemu dengan mentor, jadi kan pokoknya gimana caranya saya Kamis ketemu dengan mentor. Nah, target hari Kamis ketemu dengan mentor itu, kalau misalkan Kamis ketemu dengan mentor, kemudian targetnya adalah disepakati isu utama yang akan diaktualisasikan dan juga 2 isu lainnya, kira-kira terlalu berat nggak teman-teman? Kalau Kamis. Gimana? Izin bertanya, Pak. Silakan. Yang untuk penyampaian isunya itu di hari Kamis juga itu via apa ya, Pak? Maksudnya apa kita Zoom meeting atau dikumpulkan via Google Drive atau gimana? Soalnya kalau Zoom meeting kan mungkin kalau lagi jadwal ketemu mentor juga nggak bisa ya, Pak. Jadi mungkin kalau dikumpulkan dalam bentuk drive gitu malamnya bisa sih, Pak. Enggak, jadi begini Mbak Nisrina, teknis yang ada di grup kita ini nanti tidak seperti yang di kelas-kelas sebelumnya. Jadi kita nanti informal saja. Artinya begini, misalnya kalau disepakati Kamis adalah tenggat waktu nanti ketemu dengan mentor. Nah, nanti Jumat pagi saya akan bertanya, saya yang bertanya saja, ya. Bagaimana progresnya? Apakah Kamis kemarin sudah semuanya? Begitu. Nah, nanti tiap orang nanti bisa menyampaikan sudah Pak, gitu dan sebagainya. Seperti itu. Jadi hanya sampai di situ saja. Teman-teman nanti tidak perlu sampai mengunggah bahan dan sebagainya. Seperti itu. Kecuali misalkan nih setelah hari Kamis, kemudian kita sepakati lagi. Misalnya sepakati lagi ya. Ini kan hari Kamis. Hari Kamis besok berarti tanggal 22. Tanggal 22 ya. Misalkan kemudian kita sepakati. Baik, kira-kira hari Senin. Hari Senin saya ingin melihat draft rancangan proposal teman-teman. Itu bentuknya mungkin masih dalam kondisi 25% misalnya. Nah, nanti tanggal 26 baru teman-teman itu mengunggah yang kondisinya 25%. 25% itu paling tidak misalnya ya di bagian pendahuluan mungkin teman-teman sudah mulai isi, kemudian di bagian yang lainnya teman-teman sudah isi meskipun masih kosong-kosong. Nah, dengan cara demikian teman-teman itu nanti akan dipaksa dalam tanda kutip ya untuk bisa memenuhi
tugas sesuai dengan tenggat waktu. Harapan saya sih seperti itu. Karena kalau misalkan tidak dipaksa dalam tanda kutip seperti itu, dikasih tenggat waktu, nanti tiba-tiba udah tanggal 1 Mei, padahal belum apa-apa, seperti itu. Jadi gimana? Kira-kira terlalu berat nggak? Keberatan nggak kalau misalkan hari Kamis besok kita sepakati ya, teman-teman nanti ketemu dengan mentor. Komunikasi dengan mentor, bukan ketemu dengan mentor ya. Nah, cara saluran teman-teman komunikasi dengan mentor silahkan. Apakah via WA atau mau telepon secara langsung atau mau ketemu dengan beliau secara langsung. Nah, itu adalah cara teman-teman nanti melakukan komunikasi persuasif dengan mentor ya. Jadi mentor ini adalah subjek berharga yang harus teman-teman jaga karena nanti ketika habituasi kan ketemunya akan dengan mentor. Jangan sampai mentor itu nanti kesel, terus jangan sampai nanti ada konflik internal antara teman-teman dengan mentor ya, karena nanti kan itu akan mendampingi Anda sampai nanti proses habituasi selesai. Bahkan tadi kata Bu Nining kan setelah paparan hasil aktualisasi, setelah habituasi selesai, nanti kan masih ada monitoring itu. Jadi nanti masih terkait dengan mentor. Jadi bisa ya, kira-kira Kamis ya. Kalau bisa nanti saya catat ini, sehingga nanti Jumat saya akan tanyakan di grup. Ya. Reportnya bisa? Bisa dong. Bisa ya? Saya Bisa, catat ya. Pak. Kalau nggak Baik. ada yang keberatan bisa berarti, Pak. Baik. Mas Ege, kepalanya berat kayaknya. Enggak. Bisa ya? Saya catat ya. Kamis ya. Ketemu mentor ya. Ya, batas. Silakan atau komunikasinya. ya, silakan Komunikasi. silakan nanti komunikasinya mau Selasa besok atau Rabu dan sebagainya ya. Atas ketemu mentor. Kemudian targetnya ya. Targetnya adalah disepakati Isu utamanya. isu utama dan 2 isu pendukung lainnya ya. Nah, teman-teman, nanti ketika ketemu dengan mentor ya, ketika sudah menemukan isu utama dan 2 isu pendukung itu, kalau bisa nanti teman-teman juga menanyakan kepada mentor, kenapa harus isu utama itu yang diambil. Nah, ini nanti akan ya dipilih. Nah, ini nanti akan menjadi landasan teman-teman ketika nanti membuat latar belakang di pendahuluan. Dan ini nanti akan sangat penting. Itu pasti nanti akan ketemu ya. Biasanya nanti akan muncul setiap kali pada saat ujian tuh. Kenapa kamu mengambil itu? Kenapa kamu nggak ngambil isu yang kedua gitu? Kenapa ini lebih penting dan sebagainya. Nah, makanya untuk mengetahui hal itu kan Anda perlu mendapatkan perspektif itu juga dari mentor. Meskipun juga misalnya ya, Anda berdasarkan environmental scanning ya, environmental scanning itu udah bisa melihat oh kayaknya ini ada kesenjangan nih, ada gap analysis di sini. Nah, tapi paling tidak Anda perlu mendapatkan informasi itu dari mentor. Nah, jadi target hari Kamis itu tidak hanya ketemu dengan mentor, kemudian isu utama dan 2 isu pendukung, tetapi Anda sudah mendapatkan kira-kira gambaran latar belakangnya ya, kenapa ini penting, apa dampaknya dan sebagainya. Tuh ya. Tuh, terus kemudian oh ya, ini tips lagi. Membangun komunikasi dengan mentor ya. Membangun komunikasi dengan mentor itu juga butuh satu trik tersendiri ya. Jadi jangan ujuk-ujuk nih, misalnya nih, Mas Surko nih, misalkan sama Mas Ajib ngasih deadline hari Kamis. Nah, kemudian ujuk-ujuk Kamis pagi langsung bertanya kepada mentor. Nah, itu kadang-kala juga perlu awalan ya. Jadi misalkan nanti sore kan udah di luar jam kerja ya. Kadang-kala kan ada orang-orang yang nggak berkenan nih komunikasi di luar jam kantor. Nah, nanti bisa jadi besok pagi misalnya, Bapak, punten, kira-kira kapan saya bisa berkonsultasi tentang, nah, itu Anda perlu awalan begitu, nggak langsung tiba-tiba nembak, Pak, bisa nggak hari ini saya konsultasi, bla bla bla, jangan begitu ya. Ada orang-orang yang memang bisa direpoti seperti itu, tetapi ada orang-orang yang tidak bisa seperti itu. Nah, gitu. Karena kita posisikan yang butuh ya. Jadi Anda perlu membangun komunikasi itu dengan baik. Ya, bolehlah kita kan orang timur ya, jadi agak basa-basi sedikit itu boleh. Seperti itu ya. Sepakat ya Kamis ya? Kamis, nanti Jumat saya hanya akan nanya aja. Jumat saya akan nanya aja, saya nanti tidak akan minta laporan kok. Jadi Jumat saya hanya nanya progresnya saja.
Nah, nanti cara bertanyanya bisa jadi nanti saya di grup akan bertanya atau nanti saya akan WA satu-satu juga bisa nanti ya. Nanti tinggal ini ya. Tinggal nanti teknisnya. Jadi nanti Jumat saya akan bertanya. Oke, baik. Nah, setelah hari Jumat ya, berarti setelah Kamis kan ada Jumat, Sabtu, Minggu. Ntar saya lihat tanggalan. Kira-kira teman-teman bisa membuat draft rancangan proposal itu dalam kondisi isinya sekitar 25% itu kapan? Kalau saya minta hari Senin, berat nggak? 25%. Jadi paling tidak saya nanti akan tahu isinya, strukturnya seperti apa. Jadi hanya dalam 25% saja. Bisa ya? Bisa. Bisa. Ya. Yang jawab Mas Ajib, yang jawab. Bisa dong. Kan tadi udah dijelasin sama Bu Nining apa aja isinya kan? Iya. Ya kan? 26 ya. Udah ada outline-nya, tinggal teman-teman membuat redaksi aja sesuai dengan isu yang dipilih gitu kan. Kalau saya coba saya share lagi. Saya share lagi yang tadi ya. Bentar. Nah, format. Nah, ini ya. Jadi memang matriks itu nanti tetap masuk di sini. Jadi yang pertama kan apa namanya halaman judul, cover dan sebagainya. Ada baiknya sih misalnya nanti teman-teman punya template ya. Jadi satu cuma saya nggak membebani. Saya tidak akan membebani aja. Jadi halaman judul, lembar pengesahan, kemudian daftar isi, tugas dan fungsi lembaga. Saya kira kalau tugas dan fungsi lembaga ini kan nanti teman-teman bisa cari ini ya, organisasi. Di web LIPI aja, di web LIPI. Di web LIPI bisa dicari, atau kalau enggak nanti teman-teman minta ini. Kalau enggak nanti di BPK itu biasanya kan ada laporan tahunan ya Mas Ajib ya? Betul. Nah, laporan tahunan itu. BPK-nya. Iya, itu biasanya banyak. Apalagi kalau BPK itu pasti rapi tuh, pasti rapi. Sehingga kalau berbicara tentang bab 1, tugas dan fungsi lembaga, sebenarnya ini bisa mulai dicicil dari besok sekarang. ya, dari sekarang, besok. 25% loh itu bab 1. Mungkin isi ya, jadi atasan langsung atau mentor menjelaskan tentang tugas pokok. Nah, ini nanti kan teman-teman bisa uraikan ya. Nah, itu kan di bab 1. Lalu kemudian nanti masuk di bab 2, deskripsi isu ya. Nah, harapannya kan nanti Kamis kan teman-teman sudah ketemu dengan mentor tuh ya. Jadi nanti ini bisa ditulis deskripsi isu, nanti bisa diisikan isu 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, kemudian baru penentuan core isu. Nah, ini penting ini ya. Nanti bisa menggunakan ya dengan analisis. Dengan analisis teman-teman. Ini contohnya sih menggunakan USG. Cuman teman-teman nanti bisa menggunakan yang lainnya, bisa pakai Fishbone ya. Atau kalau teman-teman mau menggunakan analisis tulisan isu yang lainnya yang teman-teman kuasai dan itu lebih sophisticated misalkan silahkan ya. Penentuan core isu nanti ini penting di sini. Nah, ini nanti biasanya yang akan lebih lama itu di bagian sini ya. Ini yang banyak di sini. Sehingga nanti kalau hari Senin sebenarnya harapannya Senin nanti di bab 1 kemudian bab 2 itu sudah ada benihnya. Sudah ada isinya dikit-dikit ya, sudah ada isinya dikit-dikit. Jadi harapan saya sih begini teman-teman ya. Sebelum nanti kita tanggal 4 Mei ya. Jadi ada 3 kali yang teman-teman nanti menunjukkan progresnya. Nah, hari Senin itu adalah hari yang pertama ya. Jadi nanti kan ketahuan nih 25%-nya dan sebagainya. Itu adalah bagian dari kontrol saya dan Mas Ajib juga nanti untuk teman-teman. Nah, setelah itu nanti kita sepakati hari yang lain lagi. Nanti teman-teman bisa mengunggah progresnya. Harapannya sih dari hari ke hari itu nanti ada progres dan penambahan. Sehingga nanti pas pada saat di waktu yang ketiga paling tidak nanti teman-teman sudah ada progres mungkin sekitar 75%, 80%, syukur-syukur udah ada yang 90% ya. Sehingga nanti kami bisa memberikan masukan-masukan, lalu harapannya mungkin ada jeda 2 hari sebelum tanggal 4, itu nanti sehingga Anda bisa perbaiki dan tanggal 4 bisa diunggah. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau lihat format rancangan aktualisasi ini enggak sudah ada isiannya ya, sudah ada bayangannya lah ibaratnya lah. Jadi enggak
nggak gelap-gelap banget ya, seperti itu. Nah, ini tinggal di bab rancangan dan sebagainya. Senin ya. Senin paling tidak nanti teman-teman sudah mengisi di bab 1 dan di bab 2-nya ya, bab 1 dan bab 2. Karena memang di bab 3 itu kan Bab terlalu banyak 3 sih, uraian Mas. tuh. Bab Hari Senin 3 kalau iya, bisa di udah bab bab 3 3 sih. Pakai analisis USG, SWOT lah. Kalau emang paling gampang kan pakai analisis SWOT. Kalau teman-teman pernah dengar kan analisis SWOT kan. Nah, itu Iya. lebih Iya. mudah kenapa pemilihan isunya. Karena kalau USG kan nanti ditanya nih dasar penilaian ini nilainya segini itu lebih agak rumit. Nah, tapi kalau memang mau diambil silahkan, atau fishbone yang lebih umum dan familiar yang sudah pernah dipakai teman-teman kan. Kalau SWOT sebenarnya kalau saya sih menyarankan SWOT lebih gampang. Tapi kalau teman-teman ternyata lebih memilih yang lain, silahkan. Karena saya lihat kalau sudah dapat isu di bab 2 tadi Mas ya, yang isu 1, 2, 3 ya, sebenarnya penuangan isu Iya, betul. ketika di bab 3 itu udah lebih gampang. Dan yang memang agak berat nanti di bab 4, karena kan bab 4 ketika isunya sudah terpilih, teman-teman harus bisa nentuin langkah-langkahnya, kegiatan yang akan dilakukan supaya isu tersebut bisa terselesaikan. Nah, itu yang memang lebih panjang. Karena kalau kita targetkan hanya sampai bab 2, mungkin sih teman-teman nanti agak keteteran nanti ketika di bab 4-nya. Di bab 4-nya itu lumayan panjang loh, dan butuh pemikiran sih kalau saya, pemikiran atau ide kreatif teman-teman. Kalau saya sih lihatnya seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman? Silakan, Mas. Silakan. Jaka, Mas Jaka, bisa ya berarti Senin ya? Senin sampai bab 3. Bisa ya? Bisa dong. Iya. Super nih, kelompok 2 kan kelompok super. Nggak apa-apa. Bab 1, bab 2 nggak apa-apa. Ya paling tidak sudah ada bahannya dulu ya, teman-teman. Kalau misalkan bab 3 masih dalam bentuk apa garis besar, kira-kira apa yang nanti akan Anda tulis dan sebagainya, nggak apa-apa. Misalkan kadang-kala kan teman-teman tekniknya kan beda-beda ya. Misalnya rapikan belakangan ya. Nanti ketika di copy edit, menyunting itu belakangan. Jadi kira-kira nanti di bab 3 saya akan menyampaikan aja. Udah taruh situ aja semuanya, nggak apa-apa. Nah, nanti tinggal Anda pilih-pilih aja, nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi biar ini adalah bagian kita untuk membantu agar selesainya bareng-bareng. Nah, setelah hari Senin nanti silahkan teknisnya ya, Mbak Nisrina nanti silahkan nanti bisa membuat G-Drive ya, Mbak Nisrina ya. Nanti dibikin 3 folder aja. 3 folder itu berdasarkan tanggal aja nggak apa-apa. Berdasarkan tanggal, misalkan Senin 26 April. Nah, nanti masing-masing orang mengunggah rancangannya di situ. Nah, setelah hari Senin, saya mengusulkan lagi adalah hari Kamis, tanggal 29. Tanggal 29 ya. 29 April. Nah, hari Kamis ini kalau bisa nanti teman-teman sudah mengunggah. Sudah mengunggah. Bab 3 paling tidak ya. Bab 3 paling tidak nanti teman-teman sudah mulai diisi. Syukur-syukur di bab 4 dan sebagainya. Kalau matriks itu kan pasti susun dulu matriksnya kan. Berangkatkannya kan dari matriks. Berangkat dari matriks baru kemudian nanti kan Anda uraikan tuh. Berangkatnya dari situ. Lebih mudah kalau berangkatnya dari matriks dulu. Kamis harapannya Kamis sih sudah sekitar 50% ya. 50%. Bisa nggak kira-kira? Berat nggak? Nggak kan? Jalani dulu aja ya. Jalani dulu. Kamis ya. Kamis harapannya sekitar 50%. Nah, nanti setelah itu kita teman-teman nanti mengunggah lagi hari Minggu. Tanggal 2. Tanggal 2 ya. Tanggal 2. Anda kan harus mengunggahnya kan hari Selasa kan? Tanggal 4 kan? Minggu tanggal 2 nanti diunggah. Harapannya sih ini kondisinya sudah sekitar 75% minimal ya, 75%. Syukur-syukur Anda sudah berhasil menyelesaikannya. Syukur-syukur ya. Nah, setelah hari Minggu, mudah-mudahan nanti kami bisa membaca, kemudian memberikan masukan-masukan. Anda kan ada waktu hari Senin tuh. Hari Senin kan tidak ada pembelajaran kan ya? Senin, Selasa kan nggak ada kan? Nah, paling nanti kalau misalkan itu bentuknya sudah 75% kan nanti masukan-masukan itu kan tidak yang sifatnya
struktur ya, tidak yang sifatnya struktur, paling hanya bagian-bagian kecil saja. Kecuali misalkan memang diubah secara drastis ya. Jadi paling masukan-masukan yang sifatnya kecil sehingga nanti Anda punya waktu hari Senin dan Selasa. Selasa kan soalnya kan diunggahnya kan jam 11 seperti itu. Itu adalah target minimal kita ya teman-teman ya. Jadi ada 3 pertemuan, 25%, 50%, 75%. Sehingga harapannya ketika nanti teman-teman mengunggah itu ya sudah 80%, 85% atau barangkali mungkin sudah 90%. Seperti itu ya. Bisa ya? Semangat dong. Nanti gini aja, misalnya teman-teman nanti rikuh ketika menyampaikan sesuatu di grup WA, nanti bisa japri ke saya, japri ke Pak Ajib, karena permasalahan setiap orang kan mungkin akan berbeda-beda. Nah, mudah-mudahan meskipun nanti kami kewenangan kami nggak banyak, mudah-mudahan nanti kami bisa membantulah paling nggak saran atau apa dan sebagainya itu. Jadi kami berdua ini tugasnya memang ini, jadi mendorong teman-teman untuk bisa memberikan kemampuan terbaik ya. Kadangkala memang kita itu butuh didorong dari belakang ya, agar bisa berlari lebih cepat. Kadangkala juga perlu dijorokin ya untuk bisa berenang. Nah, emang seperti itu. Seperti itu, karena kadangkala kalau kita harus berjalan sendiri kan kadangkala tidak secepat kalau kita dipaksa untuk didorong orang dari belakang. Oke ya, itu ya. Ini sampai jam berapa Mas Ajib? 5:04 ya? Kok 5:04? 15? Hah? 3.15. Iya, 15:15 ya. 3:15 ya. Bisa ya? Bisa ya? Ada yang mau disampaikan lagi nggak nih? Semangat dong. Kan bulan puasa nih. Ini saya kasih bocoran ya. Di Pusbin itu ada berapa teman? Saya lihat ya di angkatan kalian itu sudah mulai ada yang membuat proposal ya. Iya. Jadi mereka ketemu di satu ruangan ada 4 orang atau ada 5 orang. Jadi kalau pas ini saya kan kebetulan bekerja di kantor ya. Kalau pas di musola itu ketemu anak-anak baru. Dari kelompok 1 itu kalau nggak salah. Iya kayaknya. Dari kelompok Ternyata mereka udah mulai ngerjain proposal. Makanya kan jangan sampai nanti kita terlambat seperti itu. Semangat teman-teman ya. Karena dari hasil kemarin kita ngobrol-ngobrol terakhir ya, potensi yang di kelompok 2 ini luar biasa. Gitu. Oke. Mbak Kristandani, Mbak Marini, ya, Mas Daniel, Mbak Maria, Mas Ege, Mbak Harunisa, Mbak Kiki, Mbak Fitra, Mas Yaka, kemudian Mbak Nisrina. Bisa ya? Oke, baik. Itu tadi telah kita sepakati. Jadi saya ulang lagi. Jadi Kamis teman-teman nanti target untuk bisa komunikasi dengan mentor ya. Silakan gunakan saluran-saluran dengan komunikasi persuasif ya. Dengan cara komunikasi persuasif karena memang posisi teman-teman yang memang butuh meskipun mentor itu adalah atasan kita ya. Jadi targetnya adalah isu utama disepakati, kemudian 2 isu pendukung juga sudah ditemukan juga. Lalu kemudian jangan lupa untuk menanyakan filosofinya, maksudnya kenapa harus isu utama yang ini dan sebagainya, karena itu nanti akan menjadi landasan Anda mengisi di bab 3 ya, di bab 3 ketika bahas di bagian core isu itu. Nah, Jumat nanti saya akan bertanya. Nah, setelah itu progres ya, teman-teman nanti hari Senin nanti Mbak Nisrina saya mohon untuk bisa membuatkan G-Drive ya. Nanti teman-teman bisa mulai unggah Senin malam Selasa. Nanti disepakati teman-teman sendiri apakah nanti batasnya adalah Senin sore atau apa, sehingga saya bisa mengakses misalnya malamnya sudah mulai membaca, sehingga nanti Selasa sore udah bisa memberikan sedikit masukan-masukan ya. Lalu kemudian progres berikutnya lagi hari Kamis tanggal 29, mudah-mudahan nanti sudah 50%, nanti kami bisa berikan masukan lagi. Lalu kemudian hari Minggu mudah-mudahan tanggal 2 Mei progresnya udah sekitar 75% dan hari Selasanya sebelum jam 11 malam teman-teman nanti udah bisa mengunggah. Seperti itu ya. Kalau ada permasalahan apa-apa dan sebagainya, kalau pakai rikuh disampaikan di grup WhatsApp nanti bisa japri ke saya atau Mas Ajib nanti, insya Allah.
Baik. Ada lagi? Cukup? Ada lagi yang mau menyampaikan? Ini di masa-masa ini ada penugasan nggak? Ada kerjaan nggak dari kantor? Atau diberikan sampai selesai apa? Ujian rancangan aktualisasi? Enggak kan? Enggak kan? Ya. Nggak berani ngaku kayaknya, Mas. Hah? Kayaknya nggak berani ngaku nih, Mbak Kiki senyum-senyum aja nih. Dikasih kerjaan nggak? Dikasih kerjaan nggak? Dari Dikasih kantor? ya? Dikasih ya? Dikasih ya? Oh, dikasih. Udah nggak apa. Karena kan memang tidak ada pelaksanaan tatap muka ya, nggak apa. Jalani aja, jalani ya. Karena nanti kan juga pembiasaan ketika habituasi juga sama nanti. Ya, jadi teman-teman nanti juga harus punya daya resiliensi yang tinggi ya. Jadi daya ketahan malangan. Mampu apa namanya itu? Mampu menanggung beban. Jadi apa namanya? Bisa bekerja dalam tekanan. Nanti itu akan banyak Anda temui. Jadi satu kerjaan belum selesai, nanti udah dikasih beban pekerjaan lagi, tambahan kerjaan lagi, nanti kebetulan di rumah apa namanya istrinya cemberut, suaminya lagi cemberut, nanti anaknya lagi ngambek, terus ada apa lagi, yes, macam-macam tambah-tambah lagi. Nah, itu makanya Anda harus terbiasa seperti itu, ya. Saya kira cukup ya, teman-teman ya. Semangat ya. Baik. Oke, jadi gimana ini bisa diakhiri Mas Ajib ya? Iya, mungkin bisa ditutup dari Mbak Nada. Silahkan. Iya, kalau teman-teman sudah nggak ada yang ingin bertanya, saya tutup dengan laporan ya Pak. Silakan. Lapor peserta pelatihan dasar CPNS LIPI golongan 3 tahun 2021 angkatan pertama, kelompok 2 berjumlah 10 orang telah menyelesaikan pembelajaran. Buarkan. Sebelum menutup kelas hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di-unmute dulu kita. Salam latsar biar semua. Semangat dong, ntar lagi buka nih. Sedikit lagi, semangat geng. Mas Daniel udah minum nih kayaknya. Nggak puasa ya? Dari pagi. Silakan. Ya. Semangat pagi. Pagi. Salam latsar. Disiplin. Terima Baik, kasih. terima kasih semuanya ya. Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Makanya mulai dicicil aja dari sekarang nih bab satunya. Ya. Siap, Sambil siap. nunggu buka puasa bisa dicicil bab 1. Makasih ya, mohon izin Lip ya, Silakan, Mas Mas. Ajib. Ya.